Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam juara. Halo, apa kabar adik-adik yang berbahagia? Hari ini berjumpa kembali dengan Kak Yeni, Bu Guru Kimia di SMA Negeri 2 Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan belajar kimia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenali kimia, maka kau akan mencintainya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang dipelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, kita akan belajar tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Materi ini berada di kelas 10 semester ganjil. Nah, di slide kedua ini ada kata kunci yang perlu adik-adik ketahui. Apa itu? Ya, benar. Kata kuncinya adalah green chemistry atau kimia hijau. Oke adik-adik semua, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu satu, mendeskripsikan pengertian kimia hijau. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Nah, di slide berikut ini, masalah yang perlu adik-adik ketahui dalam pembelajaran kimia hijau, yaitu ada 4. Apa itu kimia hijau? Apa latar belakang? Siapa yang bertanggung jawab? Dan akibat apa yang ditimbulkan? Oke, selanjutnya yuk kita cari tahu tentang permasalahan tersebut. Yang pertama, pengertian dan pentingnya kimia hijau. Tentu adik-adik berpikir bahwa sebagian besar dari semua proses kimia itu menghasilkan suara ledakan yang keras, gumpalan asap, nyala api, aroma yang menyengat, atau bahkan zat-zat yang beracun sehingga proses kimia cenderung dianggap berbahaya dan dihindari. Namun, tidak semua proses kimia itu berbahaya loh. Nah, jadi semuanya akan terjawab di video pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa itu kimia hijau? Kimia hijau disebut juga kimia berkelanjutan. Adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Undang-Undang Pencegahan Pencemaran telah disahkan di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah pencemaran lingkungan akibat senyawa atau bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya, yang menjadi latar belakang kimia hijau itu apa sih? Nah, kita akan menjawab di slide berikut ini. Perhatikan video berikut. Apa yang adik-adik pikirkan? Nah, hampir seluruh kegiatan manusia menghasilkan sampah. Pada tahun 2013 diperkirakan kurang lebih 35,5 juta ton. Kemudian 8 juta ton itu dibuang ke laut atau sekitar 1 truk per menit
dibuang ke laut. Adik-adik bisa bayangkan betapa banyaknya sampah tersebut. Nah, tentang sampah ini yaitu hampir seluruh kegiatan manusia menghasilkan limbah. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik loh. Dengan konsentrasi dan kualitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Nah, itu adik-adik, ternyata limbah sangat berbahaya. Kemudian, di sini Bu Guru punya video lagi tentang latar belakang kimia hijau itu. Yang kedua adalah banyaknya polusi. Perhatikan video berikut. Apa yang ada di benak adik-adik? Nah, ternyata polusi itu adalah kondisi yang timbul ketika senyawa kimia, energi, atau polutan masuk ke lingkungan yang merusak ekologi, kondisi lingkungan, dan menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Dalam kehidupan, manusia tentunya membutuhkan lingkungan yang bersih sebagai pendukung untuk kegiatan sehari-hari. Ketika manusia beraktivitas, mereka membutuhkan lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, salah satu ciri lingkungan yang nyaman dan aman adalah bersih dan tidak terpapar dari polusi ataupun pencemaran. Namun, dengan kemajuan yang ada, setiap negara pasti membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk membangun lingkungan. Nah, dampak dari pembangunan tersebut adik-adik, salah satunya adalah pencemaran atau polusi. Kemudian, latar belakang yang ketiga adalah menggunakan produk yang ramah lingkungan. Di sini ada contoh-contoh produk-produk yang ramah lingkungan. Ada sabun alami, sedotan ramah lingkungan, kompos, dan juga barang daur ulang. Nah, kalau sabun non-deterjen, kalian juga bisa mencoba membuat sabun non-deterjen ini. Seperti yang semua orang sudah tahu, bahwa limbah deterjen makin lama makin mengkhawatirkan. Mengolah sabun non-deterjen tentu bisa sangat baik untuk lingkungan. Kalian juga bisa membuatnya menjadi bisnis loh dengan mengundang teman yang punya kemampuan farmasi seperti apoteker. Nah, kemudian untuk yang sedotan ramah lingkungan ini, kalian bisa juga menjadikannya sebagai bisnis ternyata. Saat ini sudah banyak dipasarkan di marketplace. Berbagai bahan digunakan untuk membuat sedotan.
kecuali yang berbahan plastik. Ada yang dibuat dari kaca, bambu, hingga bahan akrilik. Sedotan ini juga bisa kalian gunakan berkali-kali loh, sehingga dapat mengurangi sampah. Kemudian gambar berikutnya adalah pupuk kompos. Ini adalah salah satu kelebihan yang bisa kalian dapatkan karena memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik bisa kalian olah menjadi pupuk kompos yang memiliki daya jual tinggi. Selain pupuk kompos ini juga sangat baik untuk lingkungan. Kemudian gambar yang ketiga ini ada barang daur ulang. Jadi ayo kita menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian latar belakang keempat adalah hidup sederhana dan meminimalisir bahan yang berbahaya. Nah, adik-adik, ayo kita lanjutkan lagi. Mari kita lihat lebih dahulu contoh-contoh proses kimia beserta reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Di sini Ibu Guru punya video, simak baik-baik ya. Video tentang apakah ini? Ya, benar, tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini merupakan salah satu contoh dari proses kimia. Nah, di sini ada persamaan reaksi kimia fotosintesis. Dapat kalian lihat di sini. Jadi, penjelasan reaksi kimia. Reaksi fotosintesis yang dibantu sinar ultraviolet memerlukan gas karbon dioksida. Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dengan adanya fotosintesis akan mengurangi jumlah gas karbon dioksida sehingga turut mengurangi pemanasan global. Kemudian yang kedua, produk dari reaksi fotosintesis adalah gula glukosa dan juga gas oksigen. Glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman untuk bertumbuh, sedangkan gas oksigen yang dihasilkan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Jadi, proses fotosintesis ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Kemudian selanjutnya di slide berikut ini Bu Guru punya video lagi. Silakan adik-adik simak baik-baik. Nah, video ini berkaitan dengan apa? Ya, benar. Video ini adalah pembakaran sampah. Nah, proses kimianya pembakaran tidak sempurna. Persamaan reaksi yang di video tadi adalah ini. Panjang ya adik-adik. Kemudian penjelasan reaksi kimia pada video tadi yaitu proses pembakaran sampah dilakukan di ruang terbuka, artinya jumlah udara yang digunakan untuk membakar sampah terbatas. Salah satu komponen udara adalah gas oksigen. Jika jumlah udara terbatas, maka jumlah gas oksigen juga berkurang. Akibatnya, pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida dan padatan arang karbon yang mencemari
udara sekitar. Jadi bisa adik-adik bayangkan, jika lingkungan kita sudah tercemar dengan gas karbon monoksida, tentu sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian ada lagi video berikut. Oke adik-adik, proses apakah ini? Ya, betul. Ini adalah proses perkaratan pada besi. Nah, proses perkaratan pada besi ini termasuk juga reaksi kimia. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Silakan adik-adik lihat. Nah, penjelasan reaksi kimia dari perkaratan besi yaitu jika benda yang terbuat dari besi bereaksi dengan udara, maka lama-kelamaan akan terjadi perkaratan sehingga benda akan rusak. Mengapa demikian? Karena udara mengandung gas oksigen dan uap air. Perkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Tentu proses perkaratan pada besi ini kan tidak asing lagi bagi adik-adik. Di rumah kalian bisa melihat proses perkaratan seperti ini. Nah, berikut lagi Bu Guru punya video. Wah, lihat videonya, pasti adik-adik jadi auto lapar nih. Apa yang kalian bayangkan? Apa yang bisa kalian pikirkan setelah melihat video tadi? Nah, ini adalah video tentang proses pemanggangan roti. Apa ada yang tahu? Mengapa sampai roti bisa menggelembung seperti itu? Ternyata dalam proses pembuatan roti ini terjadi juga reaksi kimia. Yuk kita simak baik-baik. Nah, persamaan reaksi kimia pada pemanggangan roti adalah sebagai berikut. Soda kue atau NaHCO3 jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2. Gas ini memberikan tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk rongga-rongga. Keadaan ini membuat roti mengembang dan menjadi lebih empuk. Nah, itu berarti adik-adik sudah tahu bagaimana proses reaksi kimia yang terjadi pada saat roti dipanggang. Itulah gunanya kita belajar kimia, terutama pada materi kimia hijau ini. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita membuat kesimpulan. Green chemistry atau kimia hijau adalah berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Kimia hijau membuat lingkungan rumah aman dan sehat. Udara, air, tanah, tanaman, dan hewan terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya. Membuat bumi terhindar dari pemanasan global dan juga bencana alam.
Oke adik-adik, di slide berikut ini kita akan kuis. Jangan lupa kuisnya nanti silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Kemudian kumpulkan ke guru kalian. Kuisnya tidak sulit kok. Yang pertama, apa itu kimia hijau? Kemudian yang kedua, mengapa kimia hijau itu penting? Jika adik-adik menyimak dengan baik video pembelajaran tadi, maka insya Allah adik-adik semua akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan tentunya bisa mendapatkan nilai yang maksimal dari Bapak dan Ibu guru kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa video selanjutnya. Saksikan video bagian 2. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Bye-bye.